Didukung oleh Yang pertama, mereka tidak dapat kita salurkan bantuan ke pedalaman melalui kadang masih banjir dan juga jembatan putus. Kadang bukan mati banjir, mati kelaparan. Ini kalau saya lihat di belakang saya saat ini yang memang sangat terdampak pemirsa. Kemarin terjadi longsor dan jalanan baru dibuka. Namun tepat di belakang saya memang terjadi kepadatan. Kepadatan ini terjadi akibat dari jalanan yang masih licin sehingga kami masih belum bisa melewati jalan tersebut. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, Indonesia tengah berduka 3 provinsi yang berada di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Ini seakan menyadarkan kita bahwa kekuatan alam begitu luar biasa, dapat meluluh lantahkan segalanya pemirsa. Ini sudah hampir 2 pekan pemirsa, di mana korban jiwa sudah mencapai hampir 1.000 korban. Warga kehilangan rumah, kehilangan harta benda, maupun kehilangan mata pencaharian. Untuk pemulihan membutuhkan dana sebesar 51,82 triliun rupiah. Pemerintah juga menyiapkan 60 juta per hunian rusak. Dan juga pemerintah akan menyiapkan restrukturisasi KUR, kredit usaha rakyat. Tidak hanya pemerintah pemirsa, rakyat pun bergandeng tangan bahu-membahu mengumpulkan dana untuk diberikan secara mandiri kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera. Tapi kini untuk menggalang dana tersebut harus ada izin, baik melalui Pemda maupun Kementerian Sosial. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini pemirsa. Di balik bencana alam ini ada PR untuk pemulihan ekonomi ke depan. Kita akan bahas di Indonesia Business Forum usai informasi berikut untuk Anda. Yang pertama, mereka tidak dapat kita salurkan bantuan ke pedalaman melalui kadang masih banjir dan juga jembatan putus. Jadi mereka dengan bila semua upayakan melalui NPB juga berkaret, mereka antar ke situ daerah pedalaman. Kadang bukan mati banjir, mati kelaparan. Fasilitas umum yang semua hancur, yang kita akses kecamatan juga Aceh Utara saja 41 yang sudah terdaftar, belum yang tidak terdaftar. Bencana banjir di Pulau Sumatera menyisakan kehancuran. Berdasarkan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, tercatat lebih dari 900 jiwa meninggal dunia, lebih dari 200 orang masih hilang, dan jutaan warga mengungsi. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah seiring proses evakuasi dan pembersihan area terdampak bencana. Total daerah terdampak berjumlah 52 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumbar. Selain itu, 156.000 rumah, 435 jembatan, 1.200 fasilitas umum hingga 534 sekolah yang rusak akibat bencana ini. Menurut Center of Economic and Law Studies, CELIOS, bencana ekologis di Sumatera diproyeksikan telah mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai 68,67 triliun rupiah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membangun dan memulihkan ketiga provinsi terdampak bencana diperkirakan sebesar 51,82 triliun rupiah.
Bukan hanya harta dan nyawa, para korban juga kehilangan masa depan dan mata pencaharian. Bagaimana langkah pemerintah memulihkan daerah terdampak bencana dan menghidupkan roda ekonomi sehingga bisa kembali berjalan? Ya pemirsa, spesial hari ini Indonesia Business Forum kita mengangkat soal duka Sumatera, ekonomi rakyat harus dibangkitkan. Ini kemudian menjadi perhatian kita bersama, di mana saudara-saudara kita yang saat ini berada di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat dan juga Aceh yang saat ini tengah berjuang untuk kehidupannya saat ini, berada di tenda pengungsian, dan juga bagaimana nasib kehidupan mereka di kemudian hari pemirsa usai bencana alam yang meluluh lantahkan semua rumah mereka, mata pencaharian, harta benda hilang. Malam ini kita akan bahas bersama dengan seluruh narasumber yang saya sudah undang hari ini dan kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Iren Swasuryani, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian UMKM RI. Selamat malam Bu Iren. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Bu Iren. Saya juga ingin menyapa ada Muhammad Putra Hutama, Mas Tama. Ini adalah tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam Mbak. Baik. Saya juga ingin menyapa ada Alin Halima Tasaudia, ini adalah ekonom LPM FEB UI. Selamat malam Bu Alin. Terima kasih sudah hadir. Baik, ini juga Mbak Ciki Fauzi yang baru saja tiba. Dia merupakan relawan Dompet Daufa Bencana Sumatera. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ciki. Terima kasih juga sudah hadir. Ini rupanya baru saja tiba begitu ya Mbak Ciki ya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian cerita dari Mbak Ciki. Saya juga ingin menyapa ada Pak Riswandi Kaputra, Sekda Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Selamat malam Pak Riswan. Selamat malam Mbak Celia. Baik, saya juga ingin menyapa, ini ada warga yang saat ini terhubung bersama dengan kita semua, yakni Ibu Elida Nababan, warga Desa Dalam Dusun Rukun, Dusun Rukun, Kecamatan Karangbaru, yang saat ini berada di Aceh Tamiang. Selamat malam, Ibu Elida. Baik. Selamat malam. Ya. Baik, sebelum nantinya kita berbincang bersama dengan narasumber di tempat saya saat ini di studio, saya ingin dengarkan dulu bagaimana kemudian cerita di sana. Bu Elida saat ini berada di tempat pengungsian, betul Bu? Iya, betul di tenda pengungsian di pinggir jalan. Bu, sudah berapa lama Bu di tempat pengungsian Bu? 2 minggu Bu, sudah 2 mingguan lebih. Setiap hari makannya apa Bu? Makannya kita nunggu dikasih nasi yang di pinggir jalan Bu. Nasi di pinggir kita jalan? Kita nunggu, iya, orang-orang berhenti kasih nasi yang di pinggir jalan. Kalau nggak ada yang ngasih bagaimana Bu, nggak makan? Atau? Ada mie yang dikasih mie itu. Ini mie yang dikasih itu mie yang sudah matang kah? Ada airnya di situ, air bersih yang disediakan kah? Atau harus makan mie mentah? Karena saya lihat di media sosial ada yang makan mie mentah, Bu. Iya, mie mentah. Mie mentah karena nggak yang dimasak. Mie di kota. Baik. Yang belum masak. Ibu berapa orang Bu yang berada di dalam tenda pengungsian ini? Kami ada 7 kakak. 7 kakak. Kalau keluarganya Ibu Elida sendiri ada berapa orang, Bu? Saya sama suami, anak ada 20. 20 total yang berada di satu tenda. Ibu baru dapat bantuan. Itu kapan, Bu? Dapat bantuan sekitar 9 hari atau 8 hari lah. 9 hari. Ibu, boleh tidak ditunjukkan kepada kami bagaimana kemudian kondisi di tenda, Bu? Boleh, nanti bisa lihat di tenda. Tendanya seperti ini. Ini tendanya. Kita buat dari plastik, itu juga sudah koyak. Ibu buat sendiri bersama dengan keluarga lain ya, sama warga lainnya? Iya, bersama keluarga lain. Ibu dapat plastiknya, dapat tenda untuk mendirikan tenda seperti itu dari mana, Bu? Ada orang kasih. Baik, jadi sampai sekarang Ibu belum dapat tenda yang layak, begitu? Belum. Bu, di tempat sudah koyak,
Ya, Bu Elida, di tempat Ibu saat ini, apakah mungkin ada balita, Bu, yang di sana? Ada balita, Ada berapa, Bu? ada 8 orang, Pak. 8. 8 balita makannya Iya. apa, Bu? Masa makan mie? Iya, begitulah. Jadi selama ini makannya mie, Bu, selama 2 minggu. Ya. Ya, ketika terjadi banjir juga saya 4 hari 4 malam tidak minum karena airnya lumpur. Kami masak nasi dengan air lumpur yang direndamkan 1 malam, makan nasi tok aja. Itu pun berasnya beras yang udah terendam banjir. Itu yang kami konsumsi karena tidak ada makanan apa-apa. Baik. Kalau ada yang interview aja udah alhamdulillah kali, udah makan enak itu, Bu. Cuma makan nasi tok Baik. di pengungsian. Ibu, Aceh Tamiang ini saya sempat mendengar dan juga melihat di media sosial begitu bahwa sempat terisolir begitu ya, Bu ya? Gelap gulita, sekarang kondisinya bagaimana, Gelap Bu? gulita, Bu. Sampai Gelap sekarang? gulita tidurnya. Ini alhamdulillah sudah ada yang hidup lampunya, tapi tidak maksimal. Itu hidupnya juga kadang 1 jam atau 2 jam. Habis itu gelap gulita. Oke, Ibu, yang dibutuhkan warga di Aceh Tamiang sekarang di tempat Ibu saat ini, Ibu dan juga warga lainnya tuh apa sebenarnya, Bu? Ya, kami juga butuh selimut, butuh alas tempat hidup. Udah itu peralatan dapur juga habis semua, kompor gas juga nggak ada. Kami ya apa adanya lah, Bu, yang kami pakai. Oke. Itu juga kami nemu di pinggir-pinggir jalan. Kadang kami ketemu piring, itu kita cuci bersih, bisa kita manfaatin. Karena rumah kita hanyut, tidak ada yang tersisa. Ibu hidup dengan kondisi seperti ini, dengan keterbatasan begitu, dengan bencana yang terjadi, ada nggak mungkin yang sakit, Bu, dengan kondisi seperti ini? Mungkin lansia, balita yang saat ini berada di tenda? Ada sakit gatal-gatal, ada juga yang sesak. Obat-obatannya sudah Ada. mencukupi? Obat-obatan, iya kan. Nah, sekarang kan rumah sakitnya belum lagi pulih, belum aktif. Jadi yang berobatnya di pinggir jalan itu, ya tidak semuanya obat ada. Obat sesak nggak ada, paling obat gatal, obat diare, obat sakit kepala, demam, hanya itu yang ada. Oke, untuk obat yang mungkin lebih dibutuhkan tuh kira-kira apa, Bu, saat ini? Kalau kami sih penerangan butuh. Oke. Seperti kami mau beli lilin aja juga nggak ada. Obat nyamuk juga butuh. Karena banyak nyamuk dalam kegelapan. Iya, Bu. Tapi Bu Elida, saya juga pengen tahu, sebelum bencana ini terjadi, Ibu kesehariannya apa, Bu? Mata pencariannya apa, Bu? Saya buka warung kecil-kecilan, Bu. Jualan sembako, kios kecil-kecilan. Tapi ini sudah habis semua. Makanya saya berpikir, apa pencarian kami ke depan, Bu? Itu Apa pencarian kami satu-satunya? lagi habis setelah ini? Itu satu-satunya, Ya. sumber mata pencarian satu-satunya, Bu? Iya, anak saya jualan nasi. Tapi sudah habis semua, setelnya habis semua, nggak ada apa-apa lagi, Bu, yang tersisa. Jadi kami tidak tahu ke depan ini apa yang mau kami usahakan untuk menyambung hidup. Baik. Apa yang dibutuhkan Ibu? Di sini juga ada dari Kedeputian UMKM, mungkin nanti bisa mendengarkan apa yang kemudian saat ini menjadi keluh kesah, unek-unek, Bu. Hingga nantinya setelah bencana ini selesai, mungkin Ibu bisa kembali berjualan, Bu. Iya, kami berharap, kami butuh hunian. Kalau nggak ada tempat hunian, kami juga kami mau kemana? Setelah itu juga kami butuh usaha. Tolonglah dibantu perekonomian kami supaya kami bisa menghidupi keluarga kami dan untuk memperpanjang hidup kami inilah. Kalau nggak ada pencarian kami, kemana kami? Kan nggak mungkin kami seperti ini terus. Mohon dibantu Bapak supaya perekonomian kami ini bisa pulih kembali. Kami mau usaha, tapi kami nggak punya modal. Iya. Kami dari nol, nggak punya apa-apa. Baik, Bu Elida, terima kasih, Bu, sudah bercerita banyak. Saya akan coba ke Mbak Ciki.
Mbak Ciki, ini Anda baru balik begitu, Baru. dan ini bukan pertama kalinya Anda pergi ke lokasi bencana. Ya, Assalamualaikum Bu. Saya kemarin yang nginep di Aceh Tamiang. Saya nginep kemarin di salah satu bukan posko pemerintah sih, jadi kayak tenda yang dibikin sama masyarakat. Dan saya pulang-pulang, saya tengah malam rinitis. Untung kita tim ada yang dokter ya, jadi langsung kasih obat. Cuma saya nggak bayangin bagaimana masyarakat sana hidup dengan keadaan seperti Tapi itu. itu memang benar seperti itu, seperti yang diceritakan juga sama Bu Benar, Elja tadi. bahkan mungkin Bu saya bisa menceritakan lebih banyak karena saya paham Ibu pasti ada trauma tersendiri. Jadi dalam menceritakannya mungkin masih terbata-bata, tapi saya melihat banyak di Aceh Tamiang dan saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua apa yang saya lihat di sana. Dan saya nginep, jadi kita tahu banget bagaimana perasaan dan tingkat kesulitan yang dihadapi sama masyarakat di sana. Jadi kalau saya boleh berkata ya, ini benar-benar saya ngelihat dari lapangan. Jadi sebelum saya kemarin turun, saya sudah turun di awal-awal. Saya turun di sekitar daerah Tanjung Pura, Langkat. Tadinya mau menuju Aceh Tamiang, tapi jalan longsor jadi tidak terbuka. Akhirnya 3 hari karena saya ada berbagai kerjaan di Jakarta, saya harus pulang. Lalu ketika ada kesempatan lagi ke titik-titik kebencanaan, saya berangkat lagi, lalu kita landing di Kuala Namu, lalu langsung menuju Aceh Tamiang. Dan ketika kita sampai sana, itu benar-benar kota, kayak kota zombie. Demi Allah, itu full lumpur ya. Dan ketika buka kaca, debu. Dan saya mencoba untuk tidak pakai masker, karena tidak pengen berjarak dengan masyarakat di sana. Tapi ternyata saya pulang membawa rinitis gitu. Tapi bayangkan bagaimana masyarakat sana hidup daily-nya seperti itu. 2 pekan. Lalu saya ke pesantren ini Bu, Darul Mutakin ya namanya. Ini kalau nggak saya di daerah Karang apa ya? Saya tuh karena ke banyak titik, jadi saya nggak ingat namanya. Itu ibunya berbicara. Tanjung Karang Ibu. Iya, something Karang. Tanjung Karang. Itu full banyak banget kayu campur aduk di sana, lumpur, saya jeblok juga di sana. Dan saya melihat bagaimana pesantren ini juga menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di sana ya Bu ya. Karena di sana saya ngelihat bagaimana rakyat sana itu resiliensinya tinggi banget, Masya Allah. Untuk minum mereka mengendapkan air banjir itu, ketika udah diendapkan yang diminum di atasnya. Saya mau membasuh juga, ada anak-anak pesantren di sana, ayo Kak Ciki kami basuhkan, itu airnya dicampur ada sedikit sabun tapi tetap berlumpur, tapi paling enggak saya bisa dapat lagi sepatu saya clean. Tapi itu adalah what kind of living is that? Dan saya melihat bahwa hadirnya posko-posko pemerintahan itu hanya stop di jalan-jalan besar. Jadi ketika saya di jalan, saya ketemu dengan bapak-bapak yang jalan katanya sekitar 45 menit dari dusunnya atau desanya. Lalu Mbak, saya ini orang pertama yang keluar dari dusun kami. Saya keluar untuk mencari bantuan karena bantuan dan posko-posko itu tidak sampai ke titik-titik terdalam. Jadi menurut saya pemerintah itu tolak ukur kesuksesannya harusnya bisa ada tuh ratusan posko yang dikatakan gitu ya di publik itu bisa masuk ke titik-titik terdalam. Oke, nanti kita coba dalami lagi. Saya juga ingin tahu dari Mbak Ciki nanti usai jeda khususnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan warga di sana. Usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Sebelum nanti kita dengarkan lagi bagaimana kemudian kesaksian, cerita dari Mbak Ciki. Saya akan ke Pak Sekda Bener Meriah dulu, Pak Rizwan Dika. Pak Rizwan, saat ini kondisi di Bener Meriah seperti apa Pak? Kebetulan waktu itu saya juga sempat ke Bener Meriah Pak di hari kelima ketika pasca terjadinya bencana. Mungkin Bapak masih ingat saya waktu itu ke sana Pak. Kondisi sekarang seperti apa Pak? Apakah beras, logistik sudah terdistribusi dengan baik? Kemudian juga listrik sudah menyala di sana, dan juga kemarin juga saya sempat
Waktu saya ke sana, Pak, itu ada 4 kecamatan yang terisolir. Apakah memang sudah dibuka aksesnya dan sudah bisa didata warga-warga di sana? Atau seperti apa, Pak Rizwan? Baik, terima kasih Mbak Celia. Untuk beberapa kecamatan memang masih terisolir dan aksesnya sangat terbatas. Jadi kami mencoba terus bekerja sama dengan relawan, masyarakat, TNI Polri untuk membuat jembatan-jembatan darurat untuk kecamatan-kecamatan yang memang terisolir. Nah, untuk hari ini hitung-hitungan kita bahwa beras yang dibutuhkan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bener Meriah itu sekitar 46 ton per hari. Nah, di masa tanggap darurat kami baru bisa menyalurkan dengan adanya stok yang di Bulog ini baru sekitar 320 ton. Jadi masih sangat kekurangan. Dan hari ini juga akses antara Bener Meriah Aceh Utara, Bener Meriah Birun juga belum bisa dilewati dengan maksimal. Kami terus berusaha bekerja sama dengan masyarakat, relawan, TNI Polri dan seluruh stakeholder untuk coba menembus jalur Aceh Utara Bener Meriah. Dan ini ada beberapa alat berat yang terus bekerja di sana, tapi memang kondisinya memang sangat-sangat sulit dan kami terus meminta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah atasan guna dukungan solar. Apabila solarnya memang belum masuk, ini juga akan sangat sulit untuk alat berat bekerja. Begitu sementara Mbak Celia. Sejauh ini distribusi logistik di sana seperti apa? Apakah lewat jalur udara, masih jalur udara, ataukah sudah lewat jalur darat atau seperti apa? Masih jalur udara yang sangat potensial. Untuk beberapa masyarakat kita memang berusaha sendiri untuk menembus keterisolasian ini, menembus jalur KKA, Birun juga berjuang sendiri untuk mengambil logistik bagi keluarganya, termasuk BBM juga. Termasuk BBM juga. Kemarin Pak, saya sempat dapat laporan Pak dari warga di Bener Meriah. Ya sempat katakan kepada saya bahwa beras ini bisa menjadi barang langka saat ini di Bener Meriah. Saking susahnya, saya juga dikirimi foto Pak waktu itu begitu banyaknya warga yang mengantri. Ini beberapa waktu lalu, kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu Pak. Apakah kejadian kondisi seperti ini masih berlangsung, masih terjadi di sana Pak? Masih terjadi Mbak. Untuk BBM Pertalite kita ada yang beredar yang masyarakat mengambil sendiri ke jalur Aceh Utara melalui Gunung Salak. Ini per liternya sekitar 70-30 ribu, kisarannya seperti itu Mbak. Oke, Pak Sekda. Dan memang pasokan BBM kita memang belum ada. Ya. Oke, pasokan BBM begitu. Pak Sekda, ini informasinya besok Presiden akan datang langsung ke Bener Meriah. Apa kemudian yang akan disampaikan ke Bapak Presiden dan yang akan ditunjukkan ke Bapak Presiden sehingga nantinya di Bener Meriah, khususnya di Aceh, ini penanganan bisa lebih cepat, Pak? Kita pasti akan sampaikan kondisi real saat ini di Kabupaten Bener Meriah dengan akses yang sangat terbatas. Apalagi di bulan Desember seperti ini, akses ini sangat kami butuhkan karena ini adalah puncak masa panen dari kopi, cabai merah, dan seluruh hasil pertanian ini adalah puncaknya. Jadi ketika hasil bumi ini tidak bisa kami keluarkan dari Bener Meriah, ini tentu sangat miris untuk masyarakat kita di sini. Tingkat daya beli kita juga sangat menurun sekarang, Pak. Baik, ini sangat miris yang terjadi di Bener Meriah. Pak Sekda, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Semoga nanti harapannya ketika besok bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, semua yang menjadi keluh kesah dan juga harapan dari masyarakat ataupun warga yang berada di Bener Meriah ini bisa disampaikan dengan baik dan juga nantinya semua bantuan bisa tersalurkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Sekda. Dan saya akan ke Mas Tama. Mas Tama tadi menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Sekda, apa yang disampaikan dengan Ibu Abu Elida juga, disampaikan juga dengan Mbak Ciki. Ini yang terjadi di Aceh khususnya. Saya akan meng-highlight Aceh saat ini pemirsa karena menjadi perhatian khusus kita. Ini kondisinya seperti ini Mas Tama, tendanya seperti itu. Bagaimana kemudian saat ini yang dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya yang disalurkan oleh pemerintah, distribusinya itu seperti apa sih Mas Tama? Agar menjadi jelas untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Mbak Celia.
Mbak Ciki, saya sampaikan salam juga ke Bu Lenda yang Bu ada- Elida. Bu Elida. Ya. Bu Elida yang ada di Aceh Tamiang, termasuk juga Pak Sekda di Benar Meriah, Kabupaten Benar Meriah. Kami dapat merasakan Pak, Bapak Ibu sekalian, posisi saat ini kami hanya bisa berempati dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk kami memonitor dan apa yang evaluasi apa yang akan kita juga lakukan gitu ya kepada semua kementerian terkait gitu ya, seperti yang sebenarnya Bapak Presiden sudah lakukan di Aceh waktu itu, juga rapat terbatas dan langsung dari Aceh juga jelas melakukan beberapa instruksi ya, Mbak, termasuk menyalurkan bantuan pangan, bantuan kebutuhan pokok ya, baik itu baju, matras dan lain-lain. Namun mungkin di sini kondisinya adalah tadi ya, adanya keterbatasan akses tadi, karena akses kami tahu juga, kami dapat update setiap 6 jam sekali itu di dalam websitenya BNPB juga bisa terlihat sama Bapak Ibu sekalian bahwa angka itu sangat dinamis. Angka terjadinya kerusakan rumah, kerusakan jembatan itu sangat dinamis. Jadi emang kami berempati dengan Bapak Ibu di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Kebetulan saya asli Bu dari Blangkejeren Bu, Aceh dan juga Sumatera Barat. Jadi saya juga bisa merasakan lah saudara-saudara saya yang di sana. Mungkin seperti itu terkait dengan apa yang dirasakan ya. Namun ini langsung saya WA juga beberapa teman-teman di KSP memberitahukan bahwa ada kondisi seperti yang dialami Bu Elida gitu ya, bahwa saat ini masih menggunakan tenda sendiri dengan keterbatasan. Saya coba cek di Aceh Tamiang itu, saya barusan coba cek di mana saja ada pusat-pusat pengungsian termasuk dapur-dapur umum. Kami harapannya mungkin Bu, kalau misalkan emang harus dievakuasi ke daerah tempat pengungsian ya, posko-posko pemerintah, mungkin alangkah lebih baiknya ke sana ya, karena mungkin karena balik lagi Bu ya, kami berusaha, saya yakin semua elemen gitu ya, termasuk pemerintah daerah, termasuk juga relawan. Tadi kami juga mendengarkan apa yang Mbak Ciki sampaikan itu. Betul sekali, pasti ada kesulitan sekarang dan mungkin jika emang lebih baik dievakuasi ke tenda-tenda, posko-posko terdekat, mungkin itu dapat dilakukan. Oke, coba kita tanyakan dulu ya Mas Tama ya, apakah Bu Elida nanti berkenan mungkin dievakuasi mungkin di tenda-tenda pengungsian yang lebih layak yang disiapkan oleh pemerintah? Bu Elida menanggapi yang disampaikan KSP tadi, perwakilan dari pemerintah? Karena kesulitan seperti ini, kalau kita di tenda kan terlalu banyak itu, seperti kami juga mengungsi kemarin itu 12 lokal SD itu dengan fasilitas kamar mandi tidak mencukupi. Jadi kalau kita di sini kan di tenda ini hanya beberapa kakak masih bisa kita nggak terlalu rame banget lah gitu. Kalau di tenda itu kan banyak. Jadi saya mohon kalau bisa diberikan aja bantuan tenda kami, biarlah kami di tenda kami ini gitu. Dan juga di sekitaran ada sekitar 30 rumah juga yang hanyut sama seperti kami juga. Mereka tidak punya tenda, tidak punya apa-apa. Mereka hanya buat seng-seng aja dengan papan, udah hanya seperti itu. Jadi kalau apabila hujan, mereka kena hujan. Mas Tama. Cuma kemauan kami, permohonan kami, mohon dibantu kami kasih tenda lah. Baik, Bu. Jangan dibuat kami ke posko jauh. Iya, baik Bu. Kalau boleh, nanti lokasinya di mana? Ini akan kami langsung koordinasikan ya. Kami teruskan juga ke BNPB. Ya. Apakah itu memungkinkan ada beberapa kakak tadi ya? 7 kakak kan artinya mungkin tadi ada 3, ada yang 4 di sekitar itu mungkin juga bisa diberikan ya. Meskipun tadi ada keterbatasan. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi terbaik ya Bu ya, agar tadi ada balita, ada segala macam tuh. Kami harapannya itu juga kan pemerintah ini Bu sebenarnya kalau di kami ya, meskipun ini ngomongnya dampak ekonomi ya Mbak ya, tapi sebenarnya soal bencana ini kan bukan soal hitung-hitungan ekonomi ya, untung rugi, ini soal kemanusiaan. Itu tegas juga Bapak Presiden juga beberapa kali itu datang ke lokasi bencana juga pesannya seperti itu. Jadi bahkan beberapa menteri juga ketika ada dana, Pak Presiden contoh kabupaten kota di Kemendagri mengusulkan 2 miliar, Pak Presiden
arahkan langsung 4 miliar per kabupaten kota. Jadi itu emang sebenarnya sinyal ya, meskipun saya juga yakini bahwa pasti ada keterbatasan dan kami harapannya itu bisa terus dilakukan perbaikan-perbaikan ya, dan itu emang dimonitor oleh kantor staf presiden. Mungkin itu ya Bu ya, nanti mohon kasih tahu lokasinya, saya teruskan agar ini mungkin bisa diberikan solusi terbaik. Baik, terima kasih juga Ibu Elida sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi sudah bercerita juga, nanti untuk data lokasi Ibu akan kami berikan langsung kepada pihak pemerintah dan juga nanti bisa nantinya ditindaklanjuti ya Mas Tama ya. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum, pemirsa. Ketika kita berbicara soal bencana seperti yang tadi sudah diceritakan juga sama Ibu Elida dari Sekda Bener Meriah, kemudian Mbak Ciki juga. Tapi yang jadi perhatian kita dan jadi PR besar kita ke depan adalah bagaimana pemulihannya, bagaimana pascanya, bagaimana membangkitkan kembali mata pencaharian yang kemarin yang sudah hilang, kemudian bagaimana menggerakkan lagi roda ekonomi di sana. Dan kemarin saya sempat mendengar statement dari Menteri UMKM yang mengatakan akan melakukan intervensi langsung. Mungkin Bu Irin bisa sampaikan intervensi seperti apa yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM melihat kondisi seperti saat ini. Baik, mungkin dari Kementerian UMKM kondisi saat ini, yang pertama kami sekarang sedang melakukan pemetaan terkait dengan para pengusaha UMKM yang terdampak. Jadi terdampaknya apakah berat, ringan, dan sedang. Jadi kami juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk juga dengan para penyalur kredit, khususnya mungkin kredit program ya, kredit usaha rakyat. Oke, bagaimana kemudian menentukan, mengklasifikasikan antara yang permanen, semi permanen, kemudian juga yang ringan, itu klasifikasinya akan seperti apa nanti Bu Irin? Jadi kalau yang berat itu artinya sudah hancur total ya, tempat usaha tidak ada, kemudian alat-alat produksinya juga sudah hilang, mungkin terbawa air. Kemudian kalau yang sedang, mungkin peralatan produksi masih ada, namun mungkin masih tertimbun ya, masih penuh dengan lumpur. Kemudian kalau yang sedang berarti ini kalau dari sisi peralatan ya, itu peralatannya masih bisa digunakan seperti itu. Nah kemudian kalau yang terkait dengan tempat usaha juga sama, kalau sudah hilang sama sekali berarti itu termasuk kategori berat ya. Kalau masih ada berarti itu kategori ringan seperti itu. Tapi nanti kami masih tetap akan merumuskan bagaimana yang kerugian yang berat, sedang, dan rendah seperti itu. Oke, saya akan ke Bu Alin. Bu Alin, melihat kondisi saat ini di akhir tahun begitu ya, ini di kuartal keempat begitu, ini juga akan mengguncang pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kalau kata Menteri Keuangan Purbaya tidak akan mengguncang begitu banyak. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah langkah tepat apa yang harus diantisipasi, yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian memulihkan ekonomi di sana? Ya, jadi kan ada tanggap darurat, kemudian ada rehabilitasi, ada rekonstruksi ya. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa setelah tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi itu sudah mulai harus direncanakan dari sekarang. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan bukan yang murah gitu, itu bahkan mungkin lebih besar daripada biaya tanggap darurat gitu ya. Nah ini yang harus dilihat ya, kayak misalnya kemarin ada estimasi kerugian ekonomi bencana itu sekitar 50 triliun ya, sekitar 50 triliun. Nah ini memang estimasi yang memang harus kita elaborasi lagi ya, karena kerugian ekonomi itu bisa luas gitu ya. Jadi bukan hanya loss of aset publik, infrastruktur, dan juga aset privat yang masuk juga properti saja ya, tapi nggak termasuk aset yang mungkin ada dalam rumah gitu, mungkin ada emas yang ditaruh di situ kemudian ikut banjir gitu ya. Kemudian juga ada penghidupan ya, penghidupan tadi yang yang mungkin nggak bisa direcover gitu ya. Nah semua itu harus dimasukkan dalam bucket kerugian ekonomi. Kemudian juga ada
dampak yang berupa spillover. Tadi dikatakan ini lagi masa panen nih gitu. Padahal itu kan kalau dijual itu bisa jadi penghidupan yang itu akhirnya rusak. Bahkan itu sebenarnya spillover itu dampaknya bisa ke daerah tujuan ekspornya istilahnya ya. Daerah lain itu juga akan berpengaruh perekonomiannya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat nih spillover efeknya itu bisa luas sekali gitu. Nah, gimana mengembalikannya? Jadi mengembalikannya itu kalau dia ada loss of asset itu dikembalikan dan itu juga bisa membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian bagaimana livelihood itu dikembalikan, bisa jadi dikembalikannya itu bukan ke livelihood yang sebelumnya, bisa jadi yang baru gitu. Karena itu mungkin bisa difikirkan program seperti cash for work gitu. Ketika ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, gimana caranya mungkin bisa memanfaatkan tenaga kerja lokal, jadi dipastikan dapat pekerjaan dan dapat kompensasi upah gitu ya, dan juga bisa jadi itu membangun ownership juga terhadap pembangunan infrastruktur ya dan pemulihan aset mereka gitu. Nah, itu yang mungkin harus difikirkan bagaimana nanti program rehabilitasi dan rekonstruksinya itu jalan dengan juga mengembalikan perekonomian lokalnya. Baik. Untuk mengembalikan perekonomian lokal saya ingin dengarkan lagi dari Mbak Ciki. Mbak Ciki udah beberapa kali nih ke beberapa lokasi. Kira-kira bantuan seperti apa yang harus ini dikasih oleh pemerintah agar kembali, maksudnya yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat di sana? Mungkin awal-awal tuh kita memikirkan bagaimana cara membuat mereka hidup dulu ya, dengan menyelamatkan mereka yang banyak itu kelaparan. Lalu kita harus move ke bagaimana membuat mereka survive dengan memberikan hunian sementara dan juga toilet sementara. Karena pas di sana saya ngerasain toilet itu, sanitasi itu sulitnya sangat sulit. Mereka harus ke kali atau ada petakan bekas apa nggak tahu. Akhirnya dijadiin semacam toilet dan lain sebagainya. Tapi itu sangat amat nggak manusiawi. Jadi menurut saya segala hal yang sementara itu seperti hunian sementara dan juga toilet sementara itu harus segera, sangat amat disegerakan karena kondisinya untuk bisa bikin mereka bertahan hidup ya, make them survive itu hal-hal essential itu yang paling dibutuhkan kalau menurut saya. Lalu setelah itu kita harus move ke restorasi. Ya. Yang pertama adalah air, lalu listrik, yang 97% dibikin 100% dan real ya, real 100% listrik dan juga air, listrik dan alat komunikasi. Karena di sana internet susah banget. Jadi air, listrik, komunikasi itu based on my experience ya, 2 kali jadi relawan listrik dan juga di titik-titik komunikasi kebencanaan sehingga kemudian Sumatera. bisa memberikan kehidupan di sana begitu ya. 2 minggu setelah kejadian ini saya ke Mas Tama. Mas Tama, ini pemerintah menyiapkan ada skema 60 juta untuk hunian yang rusak begitu. Nanti tolong dijelaskan seperti apa kemudian pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi di segmen selanjutnya usai jeda tetaplah bersama kami. Anda di penghujung segmen, pemirsa, saya langsung ke Mas Tama. Mas Tama, seperti apa kemudian pemulihan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, terima kasih banyak Mbak Celia. Seperti yang tadi disampaikan juga ya, Bapak Presiden juga bahkan beberapa kali sudah datang ke lokasi bencana, baik itu Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara, itu juga sudah datang. Dan emang jelas rapat terbatas terakhir langsung dari Aceh, itu Bapak Presiden juga menyampaikan ada anggaran yang diberikan sekitar 4 miliar per kabupaten kota, termasuk 20 miliar per provinsi, dan ada juga untuk estimasi yang akan diberikan juga untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sekitar 51,82 triliun. Nah ini juga ya tantangannya adalah tadi kita udah kita komunikasi terus dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran terkait bagaimana mekanisme penyiapan anggaran ini, jangan sampai dana ini malah tidak ada, dan juga nanti implementasinya seperti apa, itu akan terus kita monitor. Baik. Termasuk tadi
kalau tadi ya disampaikan ada beberapa dampak ekonomi, pasti ada dampak ekonomi. Termasuk jangankan banjir bandang, banjir saja itu gagal panen ada dampak ekonomi. Stok pangan yang harusnya bisa panen jadi nggak panen, harga jadi melambung. Tapi emang seperti yang sudah disampaikan di tanggap darurat itu sudah ada Satgas Tanggap Bencana dan Penyediaan Pangan. Baik. Itu juga akan dilakukan bantuan-bantuan pangan, termasuk juga Bulog juga ready selalu menyiapkan cadangan beras. Saat ini contoh di Aceh ya, kami dapat dashboard dari informasi dari Bulog, itu posisi 9 Desember itu ada 81,4 ribu ton beras. Baik, Mas Jadi Ahmad. itu yang kita juga coba lihat, dan kami yakin ini dinamis Bapak Ibu sekalian. Harapannya ini nantinya rehabilitasi ini akan dilakukan dan rekonstruksi akan dilakukan dengan baik sehingga aktivitas ekonomi akan kembali membaik. Mungkin seperti itu. Itu yang kita harapkan. Saya akan ke Bu Alin. Bu Alin, di tengah kondisi bencana yang seperti saat ini berturut-turut bukan hanya di Sumatera saja, kemarin juga di Jakarta juga sempat ada bencana begitu ya, di beberapa lokasi juga ada bencana, tetapi anggaran untuk BNPB di tahun 2026 itu terendah dalam 15 tahun terakhir cuman 491 M. Harusnya pemerintah bersikap seperti apa? Ya, sebenarnya ini menyedihkan ya, di tengah tren bahwa frekuensi bencana itu semakin meningkat, dana untuk BNPB itu menurun gitu. Nah, ini sebenarnya harus ada realokasi ya. Pertama realokasi, terutama dengan adanya bencana di Sumatera ini, realokasi, tapi itu adalah jangka pendek ya. Jangka pendek. Kita perlu mengaktifkan pooling fund bencana ya, itu yang berikutnya, dan kita harus serius juga dalam mengadopsi yang namanya adaptive social protection. Karena sulit nih orang yang terkena nih menjadi korban bencana untuk masuk dalam orang yang menjadi eligible untuk mendapatkan bantuan pemerintah itu sulit. Jadi adaptive social protection itu perlu diaktifkan. Baik, saya ke Mbak Ciki. Mbak Ciki, apa yang ingin Anda sampaikan, mengingat juga ini NGO sepertinya harus berizin dulu ke Pemda dan juga ke Kemensos untuk menggalang dana secara mandiri. Respon Anda, singkat saja. Menurut saya itu ajaib banget. Ini nih kita tuh dihadapkan dengan fakta rakyat Sumatera ini sedang merenggang nyawa. Dan kita dihadapkan juga dengan kenyataan yang kita bisa lihat bahwa sekarang ternyata civil society itu bisa bekerja lebih pecus dari para elit politik di negara kita. Jadi bagaimana kalau misalnya harusnya tuh gimana ya, kita para NGO, para aktivis, para relawan itu nggak dimusuhin dengan diksi-diksi yang keluar dari pemerintah. Kita tahu, pemerintah tuh paling bisa melakukan banyak perubahan karena ada banyak hal-hal yang emang NGO dan relawan tuh nggak bisa lakuin. Seperti ngeberesin ini nih, ya Allah saya nangis ngelihat ini, di dalamnya ada mayat-mayat, ada bangkai-bangkai hewan, banyak gelondongan kayu. Itu NGO sama relawan gak bisa. Ini peran pemerintah harus segera turun, membersihkan dan membuat tempat-tempat ini menjadi lebih layak untuk dihidupi masyarakat. Mas Tama, mungkin singkat saja. Aku boleh dikit lagi gak? Jadi menurut aku harusnya NGO, relawan itu bekerja sama, pemerintah bekerja sama, saling mengisi ketika birokrasi itu takes time, takes long, tapi ada nyawa yang berlomba-lomba dengan waktu harus diselamatkan. Jadi jangan dimusuhin relawan. Mas Tama, gimana kemudian tanggapan Anda? Mungkin yang saya sampaikan di sini, saya mengapresiasi ya Mbak Ciki, teman-teman relawan, organisasi masyarakat yang juga ikut turut berkontribusi dalam melakukan penanggulangan bencana ini, termasuk juga dari elemen pemerintah ya, itu juga dari BNPB, terus juga dari Kementerian TNI Polri. TNI Polri itu ditugaskan Bu sama Bapak Presiden untuk hadir di tempat-tempat isolasi, dan aku tahu dan mereka mengagumkan. Iya, makasih banyak. Jadi itu juga yang selalu upaya-upaya itu akan dilakukan gitu ya. Dan saya apresiasi yang dilakukan semua elemen masyarakat gitu. Kami dari Kantor Presiden mengapresiasi apa yang dilakukan oleh relawan, yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan bahu-membahu agar penanggulangan bencana ini dapat berjalan dengan baik. Baik.
Mohon maaf sekali kita tidak bisa mengakomodir semua narasumber pada hari ini Bu Irin dan juga narasumber lainnya, dan juga masih banyak kemudian keluh kesah dan yang ingin disampaikan dengan tema kita yang sangat menarik pada hari ini, dan semoga nantinya yang menjadi PR dari pemerintah ini bisa segera teratasi. Terima kasih dari Universitas Bakri dan juga Universitas Pancasila yang sudah hadir pada hari ini di Indonesia Business Forum. Demikian Indonesia Business Forum, kita tetap doakan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera saat ini. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.